Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahwati dari kelas MJ 502 Prodi Manajemen PJJ dengan ANIM 2202010706110. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Resiko dan dosen pengajar Bapak Dr. Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Tugasnya untuk pertanyaan nomor satu, apa saja risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ dalam kasus tersebut? Yang kedua, bagaimana dampak risiko terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan? Yang ketiga, rekomendasikan langkah-langkah mitigasi risiko untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa depan. Untuk jawaban nomor satu, risiko utama PT XYZ. Gangguan operasional, penutupan sementara operasional karena banjir mengakibatkan terhentinya pengiriman barang ke berbagai wilayah karena banjir bisa menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat kerusakan dan gangguan aktivitas ekonomi. Bukti nyatanya yaitu terhambatnya pengiriman barang dan kerusakan gudang. Seterusnya, kerusakan aset. Banjir menyebabkan kerusakan pada gudang dan aset perusahaan lainnya, membutuhkan biaya perbaikan yang signifikan dan infrastruktur bisa hancur atau rusak parah. Kehilangan barang. Barang yang terendam banjir mengalami kerusakan dan kehilangan nilai, menimbulkan kerugian finansial. Terjadinya kerusakan bahkan pada rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya ternyata menimbulkan kerugian ekonomi. Di beberapa daerah yang merupakan tempat strategis bahkan bisa memperlambat perputaran roda ekonomi. Kerusakan reputasi. Keterlambatan pengiriman dan ketidakmampuan memenuhi pesanan pelanggan merusak reputasi perusahaan. Dengan terbatasnya kemampuan pemerintah, bencana alam merupakan kejadian di mana banyak aktor kemudian bisa berperan bagi perusahaan. Situasi bencana merupakan kondisi di mana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR dapat ditunjukkan kalau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai strategi perusahaan untuk meminimumkan dampak negatif serta memaksimumkan dampak positif bagi para pemangku kepentingannya. Contohnya, bisa jadi keluhan pelanggan dan potensi kehilangan kepercayaan para pelanggan yang sudah lama bekerja sama dengan perusahaan terkait kasus banjir. Kehilangan pendapatan. Penghentian operasional dan penurunan permintaan menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan. Contohnya, kerugian akibat kerusakan aset dan gangguan bisnis yang kurang memadai sehingga bisa mengakibatkan bisnis mandat. Eh, Begini strukturnya ya, perusahaan logistik mengalami hambatan karena banjir bandang, terus gangguan operasional, selanjutnya kerusakan aset, seterusnya kehilangan barang, kerusakan reputasi, serta kehilangan pendapatan. Untuk jawaban yang nomor dua, dampak risiko terhadap keberlanjutan bisnis. Risiko-risiko tersebut berdampak serius terhadap keberlanjutan bisnis PT XYZ. Kerugian finansial yang besar dapat mengancam likuiditas dan kelangsungan usaha. Kerusakan reputasi dapat menyebabkan hilangnya pelanggan dan penurunan pangsa pasar, sehingga kepercayaan pelanggan dapat berdampak jangka panjang pada pertumbuhan bisnis. Reputasi dapat menyebabkan hilangnya pelanggan dan penurunan pangsa pasar. Kehilangan kepercayaan pelanggan dapat berdampak jangka panjang pada pertumbuhan bisnis. Dampak terhadap keberlanjutan bisnis, contohnya satu jangka pendek, penurunan pendapatan akibat gangguan operasional, biaya perbaikan infrastruktur yang rusak, kehilangan pelanggan potensial. Yang kedua, jangka panjang, yaitu penurunan kepercayaan pelanggan, peningkatan biaya asuransi, potensi kehilangan pangsa pasar. Untuk jawaban nomor tiga, rekomendasi langkah mitigasi resiko antara lain untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa depan, PT XYZ perlu menerapkan langkah-langkah mitigasi berikut.
Perencanaan kontingensi membuat rencana darurat yang mencakup prosedur evakuasi, pengamanan aset, dan rencana operasional alternatif, misalnya relokasi sementara gudang, penggunaan jalur pengiriman alternatif. Yang kedua, asuransi yang memadai. Memastikan perlindungan asuransi yang komprehensif untuk mencakup kerusakan aset, kehilangan barang, dan gangguan operasional. Yang ketiga, sistem peringatan dini, yaitu menerapkan sistem penerapan dini untuk memantau kondisi cuaca dan memberikan peringatan dini akan potensi banjir. Keempat, peningkatan infrastruktur, membangun gudang dan fasilitas yang tahan banjir, termasuk sistem drainase yang baik dan elevasi yang cukup. Nomor 5, diversifikasi lokasi, mempertimbangkan diversifikasi lokasi gudang untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah yang rentan banjir. Yang nomor 6, manajemen komunikasi. Membangun sistem komunikasi yang efektif untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan selama masa krisis, memberikan informasi terkini tentang status pengiriman, rekomendasi mitigasi resiko. Antara lain, perencanaan infrastruktur, atau relokasi gudang ke area yang lebih aman, peningkatan sistem drainase, pembangunan infrastruktur anti banjir. Seterusnya, manajemen operasionalnya, pengembangan rute alternatif, sistem backup untuk data penting, kerjasama dengan penyedia logistik lainnya. Selanjutnya, manajemen krisis. Pembentukan tim manajemen krisis, protokol komunikasi darurat, dana cadangan untuk situasi darurat. Dari kasus PT XYZ bisa ditarik kesimpulan bahwa risiko utama yang dihadapi PT XYZ itu meliputi gangguan operasional, kerusakan aset, kehilangan barang, kerusakan reputasi, dan kehilangan pendapatan. Dampaknya dapat mengancam keberlanjutan bisnis. Mitigasi resiko dapat dilakukan melalui perencanaan kontingensi, asuransi, sistem peringatan dini, peningkatan infrastruktur, diversifikasi lokasi, manajemen komunikasi, dan pelatihan karyawan. Dan ini adalah untuk referensinya ya. Terima kasih. Begitulah presentasi saya pada mata kuliah manajemen resiko. Untuk tugasnya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang pas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.